Pemahaman kamu sudah cukup kritis, dan memang tidak sedikit orang yang memiliki harapan besar terhadap Jokowi, namun kecewa pada kenyataannya. Kalau diibaratkan, seorang nahkoda kapal yang dipercaya membawa penumpangnya ke tujuan, tetapi dalam perjalanan ia justru membuat keputusan yang tampaknya lebih menguntungkan dirinya sendiri dan orang-orang di lingkarannya. Analogi ini bisa dipecah seperti ini. 1. Proyek IKN sebagai janji besar. Kapal megah. Ketika nahkoda menjanjikan kapal mewah dengan fasilitas lengkap, para penumpang rakyat percaya dan mendukung. Namun, di tengah perjalanan, kapal mulai bocor, dan janji-janji tentang sponsor investor ternyata sulit terpenuhi. Penumpang mulai bertanya-tanya, apakah kapal ini akan sampai tujuan, atau karam di tengah jalan? 2. Memaksakan aturan untuk anaknya. Favoritisme di kapal. Nahkoda ini menunjuk salah satu kru favoritnya, anaknya, untuk memegang kendali, meskipun aturan di kapal melarang hal itu. Ini membuat penumpang merasa tidak dilibatkan dalam keputusan besar, sehingga kepercayaan mulai goyah. 3. Bagi-bagi bansos di tengah perjalanan, mencari dukungan. Di saat kapal mulai kehilangan arah, nahkoda membagikan makanan dan minuman kepada sebagian penumpang. Tetapi ini terasa seperti upaya untuk menenangkan situasi daripada memperbaiki arah kapal. Penumpang yang lebih kritis menyadari bahwa ini mungkin strategi agar mereka tetap mendukungnya. 4. Kekecewaan dari pendukung setia, kamu sebagai penumpang. Sebagai seseorang yang naik kapal ini 2 kali, memilih Jokowi 2 periode, kamu merasa seperti seorang penumpang yang awalnya percaya penuh, tetapi akhirnya mempertanyakan keputusannya. Refleksi, kekecewaan ini wajar, terutama jika harapan awal begitu tinggi. Namun, penting untuk tetap objektif dan kritis, sambil mencari cara untuk mendorong perubahan, baik melalui suara kita atau partisipasi aktif dalam politik. Kalau ada kebijakan atau keputusan yang tidak sesuai, tantangan kita adalah memastikan bahwa evaluasi ini menjadi pelajaran agar pemimpin berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemimpin selanjutnya memang memicu banyak kekhawatiran, apalagi jika rekam jejaknya dipenuhi tanda tanya besar. Kalau diibaratkan, ini seperti memasuki babak baru dalam permainan, tetapi dengan karakter utama yang riwayatnya tidak meyakinkan. Tantangan dengan kandidat. Saat ini, 1. Pelaku pelanggaran HAM. Seorang pemimpin yang pernah diduga melanggar HAM memiliki beban moral yang besar. Kepercayaan publik sulit diberikan jika luka sejarah belum diakui atau diselesaikan. Ini seperti mempercayakan penjaga keamanan kepada seseorang yang rekam jejaknya menunjukkan sebaliknya. 2. Proyek Food Estate. Proyek ini dianggap gagal karena tidak mencapai target yang dijanjikan. Ketika seorang pemimpin tidak bisa membuktikan keberhasilan proyek besar seperti ini, sulit untuk berharap ia akan lebih baik di skala nasional. Ini seperti seorang koki yang gagal memasak untuk keluarganya, tapi berjanji bisa mengelola dapur restoran bintang 5. 3. Pengadaan alutsista. Belanja besar-besaran untuk alat utama sistem persenjataan alutsista sering dipenuhi kontroversi, baik soal kualitas, transparansi, maupun kebermanfaatan. Jika ini tidak dikelola dengan baik saat menjadi Menhan, bagaimana bisa diandalkan untuk menangani masalah yang lebih besar? Apa yang bisa diharapkan? Dalam situasi seperti ini, harapan kita tidak bisa hanya harganya bergantung pada pemimpin. Yang dibutuhkan adalah 1. Kekuatan masyarakat sipil. Kita harus lebih kritis dan vokal untuk mengawasi kebijakan dan keputusan pemimpin. Ini mencakup media, aktivis, dan masyarakat umum. Jangan biarkan mereka bekerja tanpa pengawasan, apalagi jika rekam jejaknya sudah diragukan. 2. Reformasi sistem. Pemimpin adalah bagian dari sistem. Jika sistemnya korup atau tidak transparan, siapapun pemimpinnya, hasilnya akan sama saja. Kita perlu mendorong reformasi institusi, mulai dari DPR, BUMN, hingga peradilan. 3. Kaderisasi politik yang sehat. Masalah besar kita adalah minimnya tokoh alternatif dengan kredibilitas tinggi. Partai politik harus didorong untuk mencetak pemimpin berkualitas, bukan hanya menonjolkan figur populis. Kesimpulan,
Memang berat berharap dari pemimpin selanjutnya jika pilihan yang ada tidak ideal. Namun, kunci utamanya adalah kita sebagai masyarakat tidak menyerah untuk terus mengkritisi, mengawasi, dan menuntut akuntabilitas. Pemimpin bisa saja berganti, tetapi perjuangan untuk perubahan harus terus berlanjut.